Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 6, saya beritahukan bahwa hari ini kami melaksanakan KKG persahabatan di Kandangan. Kebetulan pada hari ini kami bertemu dengan kepala sekolah sekecamatan Bakumpai, yang mana pada hari ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SDN Kecamatan Bakumpai, yaitu Ibu Radiah, kepala sekolah dari SDN Banua Anyar. Kepada Ibu Radiah, mungkin kami terima kasih banyak, ulun terima kasih banyak karena hari ini Ibu dapat meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 6, saya beritahukan bahwa hari ini kami melaksanakan KKG persahabatan di Kandangan. Kebetulan pada hari ini kami bertemu dengan kepala sekolah sekecamatan Bakumpai, yang mana pada hari ini saya mewawancarai salah satu kepala sekolah dari SDN Kecamatan Bakumpai, yaitu Ibu Radiah, kepala sekolah dari SDN Banua Anyar. Kepada Ibu Radiah, mungkin kami terima kasih banyak, ulun terima kasih banyak karena hari ini Ibu dapat meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Mungkin ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak di modul 3.1, demonstrasi kontekstual. Nah, jadi kami ingin mengetahui apakah ada kasus-kasus yang Ibu temui selama ini di sekolah Ibu dan bagaimana tata cara penyelesaiannya. Nah, jadi kami ingin belajar bagaimana cara menyelesaikan itu. Jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi? Kasus ini mungkin berupa dilema etika atau bujukan moral gitu, Bu. Ya, terima kasih kepada CGP yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian saya insya Allah akan membantu dengan sebisa mungkin untuk menjelaskan masalah tentang pengambilan keputusan yang pernah saya lakukan di sekolah ini. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kita dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, untuk menentukan apakah itu termasuk ke dalam dilema etika ataukah termasuk ke dalam bujukan moral, maka kita harus tahu dulu mengenai langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Seperti itu, Pak. Jadi pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu apakah masalah tersebut termasuk ke dalam bujukan moral atau dilema etika. Selanjutnya, apabila itu sudah termasuk ke dalam dilema etika, maka kita akan menentukan langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, selama ini kan bagaimana Ibu mengeluarkan atau menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus atau ada dua kepentingan. Nah, kepentingan ini yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan.
Ya, baik. Dalam pengambilan keputusan ini kita hendaknya harus berhati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang yang sudah kita lihat dengan sebaik-baiknya, kemudian menimbang secara matang yang mana yang paling benar dan keputusan tersebut apakah menguntungkan banyak orang. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan kita harus berhati-hati agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar memihak kepada orang yang kita tangani kasus tersebut. Artinya tidak ada yang dirugikan. Langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana sih yang Ibu jalankan? Untuk diketahui lagi, bila ada mendengar suara itu adalah supporter sepak bola dari kami KKG Kecamatan Mapampai. Baik Bu, kita lanjut ke pertanyaan tadi. Prosedur atau langkah-langkah apa saja sih yang dijalankan untuk yang selama ini Ibu lakukan? Iya. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama ini yaitu yang pertama menentukan penyebab permasalahan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, selanjutnya menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, dan selanjutnya akan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi terbaik. Baik Bu. Nah, dari semua yang Ibu jelaskan tadi, hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin pada kasus-kasus yang termasuk dilema etika yang Ibu alami selama ini, Bu. Menurut saya dalam melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusi menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, sehingga kita dalam hal mengambil keputusan itu tidak sembarangan. Kita harus sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, serta kita juga mengedepankan kepentingan umum, yaitu mencari solusi yang bermanfaat bagi banyak orang dan akan berlangsung untuk jangka panjang. Bu, ini mungkin termasuk pertanyaan kelima, Bu. Hal-hal apa saja sih yang selama ini yang termasuk tantangan lah dalam Ibu mengambil keputusan? Mungkin kan setiap ada keputusan itu mungkin ada tantangan tersendiri bagi Ibu. Nah, saya Ibu ingin mengetahui apa sih tantangan yang Ibu alami dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika selama ini, Bu? Memang sulit ya kalau kita selalu menggunakan perasaan. Mungkin permasalahan kita itu tidak akan dapat diselesaikan dengan baik atau tidak dapat diselesaikan sesuai dengan norma-norma yang sudah ditentukan. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan ini adalah mencari keputusan terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama besar. Nah, jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Begitu. Nah, selama Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut, kemudian muncullah sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Nah, apakah Ibu setelah muncul kasus tersebut, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau mempunyai jadwal tersendiri di hari lain menyelesaikan tersebut? Ya, seperti itu ya. Untuk memutuskan masalah yang ringan, saya biasanya langsung mengidentifikasi dan langsung memberikan keputusan. Jika masalah itu cukup berat atau dalam kategori berat, maka saya akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pengambilan keputusan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Dalam Ibu menyelesaikan kasus-kasus tersebut,
apakah ada orang yang membantu Ibu selama ini? Apakah Ibu sendirian atau ada rekan kerja Ibu yang membantu kasus-kasus tersebut? Nah, dalam hal mengambil keputusan, jujur saja saya tidak berani untuk membuat keputusan dengan cara saya sendiri. Saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahannya. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi untuk saya. Jadi saya tidak pernah mengambil keputusan dengan pemikiran saya sendiri. Baik Bu, saya rasa penjelasan dari Ibu masalah dilema etika ini sudah cukup jelas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih atas minta maaf apabila selama ini atau Ibu memberikan waktu untuk saya dalam memberikan penjelasan tentang kasus-kasus dilema etika. Mungkin itu saja yang dapat Ulun sampaikan, dan Ulun beberapa pertanyaan tadi mungkin Ibu dapat menyimpulkan apa sih yang disampaikan tadi kesimpulannya? Iya. Berdasarkan hal-hal yang sudah Bapak tanyakan tadi mengenai cara-cara pengambilan keputusan, pelajaran yang dapat diambil, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Nah, intinya dalam pengambilan keputusan kita tidak boleh semau-mau kita. Kita harus mengetahui apakah itu sesuai dengan norma dan peraturan yang sudah kita tentukan bersama. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mungkin demikian calon guru penggerak, teman-teman semuanya, wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Banuanyar, Kecamatan Bakumpai. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.